Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Bang Yuan di edisi book sharing edisi kelima. Di edisi kali ini saya ingin men-sharing sebuah novel yang akhir-akhir ini cukup banyak diperbincangkan di generasi muda. Judulnya Laut Bercerita, karya Ibu Leila S. Chudori. Novel ini tuh cukup emosional teman-teman ya, karena cerita yang dikisahkan di novel itu begitu sangat eh, nyata gitu ya, karena terinspirasi dari kisah nyata yang terjadi di negara ini di medio tahun 90-an. Novel itu bercerita tentang sekumpulan anak-anak muda yang cinta kepada negaranya, yang cinta kepada rakyatnya, namun berakhir dengan hilang kabar gitu ya, yang sampai hari ini, sampai di tahun 2000-an dikisahkan di novel ini, tidak ada kejelasan apakah sang aktor di novel itu meninggal atau seperti apa. Novel itu bercerita tentang seorang biru laut, seorang aktivis, seorang mahasiswa yang kemudian berusaha untuk terus menyuarakan keadilan, menyuarakan perbaikan untuk negara ini bersama teman-temannya, yang kemudian dalam proses itu banyak sekali dinamika yang terjadi gitu ya. Di sini dikisahkan bahwa biru laut itu kuliah di sebuah universitas ternama di Yogyakarta bersama teman-temannya membangun sebuah gerakan mahasiswa yang tujuannya adalah menyuarakan hak-hak rakyat gitu ya, yang kemudian tidak mereka dapatkan secara adil dan secara bijaksana. Namun yang ingin saya highlight di novel ini tuh adalah sebuah kisah kehilangan yang kita tuh nggak tahu gitu ya, mau menyampaikan rasa kehilangan ini kepada siapa. Di sini diceritakan di era di tahun 97 atau 98 ketika Indonesia sedang beranjak ke fase reformasi atau era reformasi. Di situ terjadi pergolakan antara mahasiswa dan aparat gitu ya, di mana para mahasiswa ini menuntut perubahan yang signifikan terhadap perbaikan di negara ini. Namun akhirnya berakhir pada jeruji penjara, pada kehilangan nyawa dan sebagainya. Disinilah titik dimana kita itu seperti merenung gitu teman-teman, seperti diajak untuk sejenak flashback ke masa lalu gitu ya. Bagaimana seorang anak muda yang cinta pada negeri ini, seorang anak dari seorang dari dua orang tua yang kemudian sampai hari ini tidak jelas kabarnya ada di mana. Seorang anak yang ditunggu-tunggu kedatangannya di rumah orang tuanya, seorang kakak yang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya, tapi tidak ada kabar sampai hari ini. Di novel itu seakan memberikan sebuah sebuah luka yang belum usai, luka lama yang belum terselesaikan, keadilan yang belum menemukan titik temunya, keadilan yang belum menemukan titik tengahnya, di mana mereka yang kemudian tidak jelas kabarnya hari ini tuh belum diketahui di mana posisinya. Kerinduan yang tidak terbalas gitu ya. Orang tua yang merindukan anaknya untuk pulang setelah ditunggu bertahun-tahun, ternyata tidak ada kejelasan. Seorang adik yang selalu menunggu kakaknya hadir di rumah setiap pekannya untuk saling berdiskusi, saling bercanda, tapi tak pernah hadir kembali gitu di kehidupan mereka. Ya cukup emosional ketika nanti teman-teman membaca novel ini. Saya menggambarkan di situasi itu, kita tuh kayak diajak di sebuah kondisi negara yang sangat gelap gitu ya, kondisi negara yang sangat kelam, penuh ketakutan, penuh ketegangan. Di sini itu diceritakan dalam satu kisah, mereka sedang melakukan sebuah misi
pembelaan rakyat di sebuah daerah di Banyuwangi gitu ya. Nah ini pasti akan seru banget kalau teman-teman nanti akan baca gitu ya. Ketika membaca novelnya itu kayak ada rasa dalam hati itu kayak apa ya, sedih, geram, takut gitu ya, karena melihat situasi saat itu kayak sangat menakutkan, sangat seram gitu. Bagaimana ke demokrasi, suara-suara perbaikan itu dibungkam, suara yang berbeda itu dicekal gitu ya. Ketika kita berbeda pendapat, ingin mengkritik, kayak tidak ada tempat yang bisa memberikan wadah itu gitu ya. Nah ini salah satu yang akan digambarkan di novel ini. Ya sangat emosional ya, karena sangat dekat dengan fenomena yang terjadi di negara kita gitu ya. Bagaimana banyak keadilan-keadilan yang hari ini tuh masih bersuara sumbang, yang masih belum menemukan titik temunya gitu ya, titik cerahnya, di mana setiap ibu, setiap bapak, setiap adik, setiap kakak yang masih menunggu kejelasan di mana saudara-saudara mereka berada, di mana adik-adik mereka berada, di mana anak-anak mereka berada. Ya saya berharap, saya berdoa semoga kejadian yang ada di novel ini tuh tidak akan pernah terulang kembali, dan keadilan yang hari ini mungkin belum menemukan jalan keluarnya segera diberikan keadilan yang seadil-adilnya gitu ya, karena luka ini tuh harus segera diselesaikan gitu ya, agar negara ini bisa berdamai dengan masa lalu dan membuka lembaran-lembaran baru. Itu saja mungkin yang ingin saya share dalam edisi kelima kali ini. Sangat emosional, sangat sedih membaca novel ini. Jadi saya sangat menyarankan juga kalau teman-teman ingin baca novel Laut Bercerita karya Ibu Lela S. Chudori, dan insya Allah juga novel ini akan difilmkan ya. Saya belum tahu kapan rilisnya. Semoga juga filmnya nanti tuh kayak memberikan sebuah pesan yang dalam kepada kita, dan sebagai penonton bisa menikmatinya seperti kita membaca novelnya gitu ya. Itu saja book sharing edisi kelima kali ini. Sampai jumpa di book sharing berikutnya.